Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa la qari'un wa la hafidhun yatakhallaqu bimahasinish syiyamir radiyati mukmila kazahadatid dunya kadza tarkun muba latan biha wa bi ahliha mutaqallila. Betul ya? Wala qari'un, dan demi sesungguhnya adapun orang yang membaca Al-Quran, wala hafidun, dan demi sesungguhnya orang yang menghafal Quran, yatakhallaqu, yaitu berakhlak oleh orang yang baca Quran, bimahasini syiyami, dengan sebagus-bagusnya perilaku, tabiat, karakter, ar-radiyati, yang diridhoi, mukmila, padahal menyempurnakan, kazahadatid dunya, seperti zuhud pada dunia, kada, seperti ini juhud, tarkun, yaitu meninggalkan, mubalatan, akan peduli, biha, dengan dunia, wa bi ahliha, dan dengan ahli dunia, mutaqallila, padahal menyedikitkan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita mengetahui bahwa obat daripada hati jumlahnya ada 5, salah satunya mentadabburi Al-Quran. Karena itu pada pertemuan ini akan menjelaskan adab-adab orang yang baca Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa zikir yang paling tingginya zikir adalah membaca Al-Quran. Tidak ada lagi daripada macam-macam zikir, yang paling afdalnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nabi menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu sehuruf, bal alifun harfun,
lamun harfun, mimun harfun. Sehuruf bernilai 10 paling rendahnya, pertengahannya 100 per huruf dari baca Quran. Gedenya ganjaran dan tidak ada ibadah yang paling tinggi nilainya selain daripada baca Quran. Karena itu di dalam baca Quran ada dua hal yang harus difahami oleh orang yang baca Quran maupun yang menghafal Quran. Yang pertama, adab-adab baca Quran, adab-adabnya. Apa itu adab-adab baca Quran? Tentu banyak. Di antaranya adab baca Quran itu meluruskan niat. Baca Quran ini niatnya semata-mata ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu satu. Kedua, dalam baca Quran ini adabnya punya wudu. Punya wudu. Enggak punya wudu enggak apa-apa, tapi punya wudu lebih bagus. Adapun megang Quran ini mah harga mati, kudu punya wudu, karena baca belum tentu megang, sebagaimana megang belum tentu baca. Kayak orang dagang Quran megang doang, dia baca kagak. Benar enggak? Begitu, dagang aja, harga dia tahu Quran ini, dalamnya enggak tahu dia. Quran punya wudu. Kalau kita megangnya tentu wajib punya wudu. Kata Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Dalam hadis riwayat Imam Daraqutni, Imam Hakim, hadisnya sahih, jangan memegang Quran la yamassul kecuali orang yang punya wudu. Megang kudu punya wudu Quran. Ini adab. Adab baca Quran kedua adalah punya wudu, ganjarannya besar. Ketiga, adabnya menghadap kiblat. Hadap kiblat. Enggak ngadep kiblat enggak apa-apa. Ngadep kiblat lebih gede ganjarannya. Ngadep kiblat baca Quran. Ini adabnya baca Quran. Begitu. Keempat, bila dia duduk, duduklah yang sopan. Kakinya jangan belonjor pada Quran, yang sopan. Palanya jangan ada di atas Quran begini. Nah, kurang adab. Tinggian pala kita sama Quran. Ini adab. Mana lagi adabnya? Membaca a'udhu sebelum baca Quran, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adabnya. Kalau mau berhenti, adabnya baca shadaqallahul azim. Ini adab baca Quran. Dan masih banyak ini. Kalau nerangin ini materi kita nggak masuk nanti. Sampai kelar saya nerangin nggak dibaca lagi ini materi. Yang kedua, di samping adab-adab membaca Quran, kedua adab-adab Quran, yakni menghayati kandungan makna, mengimplementasikan Quran dalam hidup sehari-hari. Jadi mengimplementasikan Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan ini materi kita malam hari ini. Kata Sayyidi Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama besar India, dari Malabar, India kecil dekat laut.
tapi asli keturunannya dari Yaman. Kata beliau, wala qari'un wala hafidhun yatakhallaqu bimahasini syiyamir radiyati mukmilah. Artinya, bagi orang yang baca Quran, bagi orang yang menghafal Quran, seyogianya haruslah dia berakhlak, seyogianya haruslah dia mengimplementasikan ajaran-ajaran Quran, sehingga Quran itu nur, ada cahaya yang cahayanya mengkarakter pada kehidupannya, sehingga orang yang baca Quran itu hendaknya berperangai, berperilaku sehari-hari dengan perilaku Qurani, yakni dengan akhlak yang bagus, yang diridhoi, yang mana dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan juga diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Betapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Siti Aisyah ini saudara, pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul mukminin, kaifa khuluqul Mustafa? Wahai Siti Aisyah, saya mau bertanya, bagaimana perilakunya Nabi Muhammad itu dalam kesehariannya? Kayak, kata Siti Aisyah, mau panjang mau pendek jawabannya. Kata dia, pendek aja dah. Maka kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Quran. Kalau ente pengen tahu Quran yang berjalan di muka bumi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini adalah teori, praktek Qurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa dipisah antara teori dan praktek. Kalau pengen tahu orang yang mengamalkan Al-Quran dari A sampai Z, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kata Sidi Syekh Zainuddin Al-Malibari, hendaknya orang yang membaca Quran, dia kudu bisa mengakses cahaya-cahaya Quran dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, sehingga akan mendapatkan akhlak zahir maupun akhlak batin dengan akhlak Al-Quran. Orang yang baca Quran jangan baca doang, tapi kudu diakses cahaya Al-Quran
kudu dibawa dalam kehidupan sehari-hari sehingga memunculkan akhlak-akhlak baik bila baca Qur'annya ditadabburi kandungan maknanya. Mana akhlak Al-Quran ini di kitab kita ini dalam beberapa bait ke depan masih nerangin akhlak-akhlak generasi Qur'ani, akhlak-akhlak orang-orang yang gemar sama Al-Quran. Ini mungkin beberapa pertemuan masih nerangin adab-adab batin. Bila tadi adab lahir, adab batin itu mengimplementasikan kandungan makna dan pelajaran-pelajaran Quran dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Mana di antara akhlak yang terpuji yang Al-Quran menyuruh kepada yang baca supaya tidak masuk rubatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak yang baca Quran sendiri angkat tangan baca doang, tidak bisa mengakses cahayanya. Kita harus bisa mengamalkan akhlak-akhlak Al-Quran sehingga muncul dalam kehidupan kita perilaku-perilaku mulia. Mana kazahadatid dunya. Yang pertama, akhlak Al-Quran itu hendaknya orang yang membaca Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, hendaknya memiliki akhlak namanya disebut zuhud. Zuhud ini kita kudu faham artinya zuhud. Jangan ampe salah. Saya mau ogah nyalon dewan, saya takut enggak zuhud doang. Saya enggak mau kerja, maunya jadi primus aja, pria musola masjid. Begitu, jadi mainnya di masjid aja. Enggak mau dagang, enggak mau kerja, enggak mau. Saya takut enggak zuhud doang. Gitu, enggak mau. Apa begitu? Zuhud itu apa tuh zuhud? Supaya kita bisa paham, zuhud itu tidak menaruh duit dalam hati, tidak menaruh dunia dalam hati. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu artinya tidak dipenuhi dunia, artinya bukan kantongnya, bukan dompetnya, tapi artinya tidak ditaruhin dunia, bukan tidak punya dunia. Zuhud itu tidak meletakkan duit dalam hati, bukan tidak punya duit. Zuhud itu tidak meletakkan pangkat dan jabatan dalam hati, bukan tidak punya jabatan. Bukan. Begitu. Ngapain itu? Begitu. Udah wali kota belum beres,
mau jadi wapres juga kagak zuhud. Enggak, salah dia, salah enggak begitu. Enggak. Zuhud itu sifat hati. Zuhud itu hati urusannya, bukan lahir. Wong ngomongin karakter itu dalam hati, bukan pada lahir. Jadi zuhud itu artinya enggak ditaruh dunia, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, bahasa Pondok Pinangnya kismin. Apaan? Iya, siapa yang bilang kere itu? Mungkin saudara kali. Jadi itu bukan zuhud, namanya miskin kalau nggak punya. Kezuhud itu nggak ada hubungannya dengan duit, bukan. Hubungannya hati kita mensikapi duit, begitu. Hati itu barang suci. Hati itu tempat duduknya iman. Hati itu tempat dipandang Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang rupa Anda, Allah tak pandang tubuh Anda, pakaian Anda. Yang Allah pandang hati. Karena itu hati ini ibaratnya masjid, biar gampang kita memahami. Hati itu namanya masjid, tempat suci. Nih yang ngaji nih, dari rumahnya bawa sendal enggak? Dari rumahnya bawa sendal enggak? Bawa. Dibawa ke dalam masjid enggak? Enggak. Kenapa enggak? Masjid itu suci. Sendal barang kotor. Barang kotor jangan dibawa masuk ke dalam masjid. Begitulah dunia. Dunia itu barang rendahan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Hati itu suci. Kalau dunia masuk ke dalam hati, ini repot, bakal memunculkan perilaku pelit. Kenapa pelit? Karena dunianya masuk dalam hati. Kita sering dengar dalam nyanyi dangdut tuh, dalamnya lautan masih kita bisa ukur, tapi dalamnya hati enggak bisa diukur. Saking apanya? Saking dalamnya hati itu enggak bisa diukur. Karena saking dalamnya, kalau dunia masuk ke dalam hati sulit. Sulit untuk ngeluarinnya. Sulit. Karena saking dalamnya ngeluarinnya susah. Maka ketika ada Jumatan atau kotak amal lewat, pura-pura merem. Udah lewat oleh. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini kenapa nih? Karena dunianya masuk di hati, susah ngeluarin, susah, begitu susah, begitu ngeluarinnya. Kenapa? Karena dunianya masuk dalam hati.
dalam hati, susah ngeluarinnya, susah. Itu begitu, karena berat. Gua yang capek kerja, gua yang ini, gua yang itu, macam-macam begitu. Jadi kalau dimintain bantuan maulid oleh panitia maulid, yang pertama kali dikasih pertanyaan, emang ada dalilnya? Nanya dalil, emang ada dalilnya? Ngadain murid, dia nanya dalil. Mana yang nganterin kagak ngaji lagi, halo, begitu. Akhirnya nggak jelas gitu, ditanya dalil. Tapi kalau ada jaipongan di samping rumahnya, naik panggungnya duluan, ngasihnya merah begitu, enggak pakai nanya ini ada dalilnya kagak nih, kagak, udah ngasih aja, baru dipanggil Kang Mas, manggil Kang Mas doang, nyawer ya. Ini gara-gara dunianya masuk dalam hati, dunianya masuk dalam hati. Jadi yang namanya zuhud bukan tidak punya harta. Nabi Sulaiman alaihi salam seorang muslim yang kaya raya, enggak ketulungan kayanya. Tidak ada sejagat raya ini orang kaya sekaya Nabi Sulaiman. Konon Nabi Sulaiman tuh kunci lemari duit, kunci lemari yang isi lemarinya semuanya duit. Itu kuncinya doang, diangkut 100 kontainer enggak ke bawah. Saking apanya tuh? Banyak banget. Begitu, banyak banget. Begitu. Boleh menjadi tim sukses yang kayak begini. Banyak duitnya. Banyak. Nabi Sulaiman, tapi biar kaya raya, Nabi Sulaiman gelarnya Sayyiduz Zahidin, pimpinan orang yang zuhud, padahal duitnya banyak. Jadi nggak ada hubungan dengan saudara pengen naik pangkat, naik golongan, nggak ada hubungan. Zuhud itu hubungannya sama hati kita. Begitu. Jadi hendaklah dunia itu diposisikan kayak sendal, dipakai di luar saja, di hati mau enggak. Jadi saudara, boleh saudara mobilnya Mercy, nggak apa-apa, begitu, Mercy. Yang penting taruh di luar rumah, jangan ke dalam. Begitu, di luar hati, nggak apa-apa, biasa aja. Saudara dengan mobilnya bagus, saudara pengen rumahnya bagus di Pondok Indah aja, nggak apa-apa, saudara, boleh aja. Begitu. Kalau saudara punya kebutuhan, itu silakan. Saudara beli motor, saya motornya biar zuhud, yang second aja dah, Astrea 800. Ntar dibawa ngaji mogok lagi, ntar nyalain Allah. Nggak apa-apa saudara beli PCX, apalagi itu NMAX, ya pakai dah, silakan saja. Yang penting jangan dimasukin di hati, jangan sampai ditulis di belakang bempernya tuh, hari gini masih oper gigi, menghina. Yang kayak begitu, siapa yang motornya tulisan itu tuh begitu tuh, waduh, itu menghina namanya. Jangan, yang bagus lah begitu, jangan menghina.
Jadi dunianya jangan terjadi. Lihat syekh-syekh di Al-Azhar, di Mesir, itu yang namanya syekh-syekh di Mesir. Boleh dilihat tuh Profesor Dr. Ali Jum'ah, seorang pimpinan sufi ahli tarekat Syadiliyah Siddiqiyah, pakainya jas, dasi, ngapa? Sufi, waduh paling topnya sufi. Profesor Dr. Yusri Jabir hafizahullah ta'ala pakai dasi, jas, keren, ngapa? Boleh begitu, boleh. Yang penting gak masukin di hati. Saudara pembisnis, saudara boleh bawa mobil yang bagus kalau pembisnis. Jadi partner bisnisnya juga percaya begitu. Kalau saudara bisnis mau nawarin proposal kerja, jalan kaki, aduh nggak dipercaya. Saudara ajak temennya tuh yang punya Fortuner, bang anterin gue. Nah, pokoknya bensin penuh, kita makan dan nanti apa doanya, saya pengen soto udah jadi 2 aja dah, nganterin, anterin. Bang sini dulu ya sebentar, saya mau masuk ke rumah teman, ngobrol sama partner bisnis. Yang di depan siapa? Supir, Pak. Supir. Padahal yang punya mobil itu agak tahu. Kata si partner bisnis, oh mobilnya aja Fortuner, ini meyakinkan. Begitu. Enggak apa-apa. Ini enggak zuhud. Emang begitu tarafnya. Saya kasih gambaran agar saudara paham tentang zuhud. Kita mau ngelamar kerja di Sudirman Tamrin, kita bawalah baju yang kucel, dekil, kumal, pakai sendal cepit, swallow, yang bawahnya udah dikasih peniti, bawahnya tuh ininya nih, iya udah dikasih peniti. Datang ke Sudirman Tamrin, kira-kira kita mau ngelamar kerja diterima nggak? Enggak, ente bukan zuhud. Tapi saudara pakai jas, dasi, tas, sepatu yang cakep, begitu. Paling enggak Bu Cherry udah dicat sendiri, begitu. Pakai dah yang bagus. Apa tuh yang toko di samping tuh? Zentin dah. Pakai yang keren, begitu. Jadi meyakinkan, begitu. Ini zuhud. Jadi zuhud itu bukan pada penampilan, tapi pada hati. Lihat Agim kan pakai dasi, pakai moge, motor gede, ngajarnya hikam, nggak apa-apa. Zuhud itu begitu. Bukan nggak punya apa-apa, bukan begitu. Kalau nggak punya apa-apa namanya sufi, sulit finansial namanya. Apa? Sufi apa? Iya, sulit finansial, bukan zuhud, bukan begitu. Jadi kita harus pahami, saudara punyanya BHS, baru BHS, nggak apa-apa, bagus, begitu, zuhud, kayak begitu, nggak apa-apa. Kok mereknya Atlas, boleh hasil santunan, BHS juga, gitu, boleh hasil. Iya, nama juga mereknya Atlas ya kan, nggak apa-apa, yang penting BHS, begitu, nggak apa-apa, begitu, boleh. Jadi zuhud ini berkelas, begitu, berkelas. Wis zuhud tuh duit kayak sapu tangan. Kalau saudara punya sapu tangan,
itu enggak diunjukin, enggak dipakai terus. Kalau punya sapu tangan dipakainya saat butuh ingusan baru dipakai. Kalau udah selesai ingusannya kantongi, entar ingusan lagi pakai lagi. Itu zuhud begitu. Jadi dunia saudara boleh punya harta banyak, dipakai saat saudara butuh, enggak perlu diunjuk-unjukin. Itu mentar dikit-dikit selfie lagi di Telaga Sampiran, pada Sampiran, entar lagi selfie lagi di tempat makan, rumah makan Garuda, entar selfie lagi di mananya, begitu. Besok-besok mainnya di masjid aja karena temannya susah nih, susah kayaknya udah sufi nih. Itu gara-gara kita tampilannya salah, tampilannya. Jadi biasa aja, saudara, nggak perlu kita punya duit diunjuk-unjuki, sebagaimana nggak perlu juga nggak punya duit diunjuk-unjukin, nggak perlu. Terus begitu. Jadi biasa aja, normal hidup. Waktunya begaul, saudara, begitu. Itu zuhud. Saudara demennya biasanya selfie, nah makan di Telaga Sampiran. Taruh walaupun nggak punya duit, tuh foto yang kemarin foto tuh share aja di grup, share di grup. Waduh lagi makan, yoi, begitu. Padahal kagak, gambar kemarin gua juga udah lihat. Kemarin ini nge-share-nya ini, kemarinnya ini mulu. Kayaknya udah setahun dah di grup begitu, gitu. Jadi kita juga perhatiin begitu, enggak apa-apa, begitu. Biasa, lihat teman-teman kita, entar nge-share lagi kulit durian, gitu, orang yang lagi tidur aja orangnya. Yang ini kesinggung, gila gua kagak diajak, emang dasar songong, kulit doang ini, status doang, orang aja lagi tidur orangnya, gitu. Ngapa kita bermasalah? Kata yang punya status, gua suruh kagak lu lihat status gua, ngapa lu bermasalah? Begitu, salah lu, kata dia gitu. Ini nih zuhud tuh begitu, saudara. Jadi biasa aja hidup, biasa aja, ndak usah kita berlebihan. Ya saatnya kita mohon maaf, jalan-jalan ya jalan-jalan. Namanya hidup perlu hiburan, saudara, hiburan nggak apa-apa. Ke puncak ya boleh, silakan. Gitu. Yang penting jangan sampai dunia menjadi tujuan, begitu. Tapi dunia menjadi media menghantar ke tujuan. Tuh begitu. Enggak apa-apa. Jadi ketika kita nggak punya duit, ya nggak apa-apa. Emang awalnya juga kita nggak punya duit, lahir nggak bawa duit. Orang puji, waduh sekarang bisa sedekah, titipan Allah, begitu. Allah lagi nitipin, begitu. Jadi ini yang paling penting, kita kudu zuhud. Allah demen sama orang yang dunianya nggak ditaruh di hati, nggak. Allah demen. Kalau pengen didemenin Allah, jangan sampai dunia ditaruh di hati. Nanti Allah lihat hatinya isinya dunia mulu. Jangan. Capek di kita, capek. Begitu. Kalau kita punya dunia, jadikan dunia menjadi sebab untuk dekat dengan Allah. Begitu. Jadi jembatan. Kita bisa haji dengan dunia, kita bisa umroh butuh dunia, kita bisa sholat pakai sarung, pakai baju dengan dunia, kita bisa zakat dengan dunia, kita bisa sedekah dengan dunia.
Kita bisa nafkah anak bini dengan dunia. Jadi dunia itu tidak tercela pada zatnya, tapi tercela pada penggunaannya. Begitu jabatan. Jabatan tidak tercela pada jabatannya, tapi pada penggunaannya. Ketika dapat jabatan sewenang-wenang sama masyarakat, menzalimi masyarakat, ini bakal bermasalah. Tapi kalau kita jadikan untuk nolongin masyarakat, itu bagus. Jadi RT ganjaran gede kalau niatnya ngemudahin orang. Jadi RW ganjaran gede kalau niatnya ngemudahin orang, nolongin orang. Nggak apa-apa, boleh saudara, boleh begitu. Yang penting kebutuhan, dan ngomongin kebutuhan beda-beda tiap orang, makanya standarnya bakal beda-beda. Watarkun mubalatan biha, akhlak baik generasi Qurani meninggalkan peduli dunia, pikirannya dunia mulu. Yang diobrolin dunia, kadang yang diobrolin dunia punya orang diobrolin. Bang, tahu gak si dia kemarin tuh proyeknya dia habis gul kemarin tuh, dia tandanya bininya habis kebeli kulkas SAP 2 pintu, anaknya habis beli motor PCX. Kalau kredit nih bang ya, kalau kredit nih paling enggak 400.000 itu kulkas itu sebulan, belum motornya nih. Kalau lagi 4 tahun nih bang, itu 1.700.000 ditambah bertahun, berarti kan 2.100.000 tuh bang. Itu buat motor doang, kan belum jajan binnya sama anaknya kuliah. Berarti tuh orang duitnya, yang kita lagi obrol ini lagi tidur aja ngorok, kita ini ngitungin duit dia mau ngapain gitu. Bener nggak begitu? Nggak ada gunanya, mau ngapain gitu, ngobrolin dunia orang nggak penting, nggak penting. Begitu yang diobrolin itu. Jadi nggak begitu peduli. Ada orang punya ini, punya itu, ya kita turut gembira, alhamdulillah saya ikut gembira. Begitu. Tapi kita tidak memberinjakan dunia, kita enggak. Jadi masa bodoh istilah kata. Karena yang harus diperbincangkan prosesnya, bukan sukses. Itu begitu. Wa bi ahliha, dan dengan ahli dunia. Begitu. Ini nih kita kudu biasa sama orang kaya, nggak usah minder, biasa aja sama orang kaya. Begitu. Kita jadi orang miskin sama yang kaya, kagak beda, kagak. Si kaya tidurnya merem, kita juga yang miskin merem. Enggak mendadak dengan kita miskin tidurnya melotot. Ente tidurnya merem apa melotot? Loh iya sama aja. Yang kaya seharinya 24 jam, kita juga seharinya biasa aja, sama aja. Yang kaya punya mobil, kita alhamdulillah naikin mobilnya. Kita nggak gemeter ada polisi, biasa aja. Itu yang kaya. Waduh, jalur busway ini begitu, udah gemeter, udah ada polisi, uji emisi, repot lagi. Kita nggak perlu mikirin perpanjang BPKB, kan nggak punya mobil ya kan, nggak punya motor. Begitu. Jadi kan tenang, tidur bisa, naik mobilnya sampai lari, nggak mikirin. Jadi ngapain hidup? Jadi jangan maksain diri. Yang jadi stres tuh maksain diri. Pokoknya hidup itu yang orang punya suatu saat kita punya.
mantepin itu di hati. Yang orang punya suatu saat kita punya. Ini yang harus ditaruh dalam hati kita supaya kita hidup normal, enggak mengomentari orang. Sebab kepada mereka yang bisnisnya maju, hebat, kita belum ngobrol. Bila kita ngobrol sama mereka, cerita ujian yang menimpa mereka, belum tentu kita kuat ngadepin ujian yang mereka kuat. Makanya Allah menakar kita beda-beda menakarnya. Bos perusahaan karyawannya banyak, ada 100, sama kita nggak punya karyawan, tentu dikasih rezekinya beda sama Allah. Dia kan ada yang harus dikasih gaji, kita kan enggak. Jadi semuanya ada. Jadi dunia biasa aja, biasa aja. Jadi jangan kita memperdulikan, memperbincangkan dunia, ngobrolin dunia, capek kita, capek, kurang ada faedah. Lihat dunia, lihat main bola. Saya demen nonton bola. Mana Indonesia kalah lagi sama Maroko. Begitu saudara nonton bola tuh cakep. Itu gambaran orang sukses. Dunia, duit, itu bola, itu duit. Jadi jangan sampai kita kalau pengen menang, jangan sampai dapat bola dipegangin sendiri, mulu kagak dioper-oper. Yang kayak begitu bisa gol nggak? Kagak. Jadi dunia tuh bagaimana? Orang yang demen baca Quran percis kayak orang main bola, dikejar mati-matian, sesudah dapat tendang gitu. Dunia begitu, saudara kejar mati-matian, pala jadi kaki, kaki jadi pala, udah dapat bagi bini, bagi anak. Ada kotak amal Jumat, jangan nyengir aja. Kenapa bang senyum? Saya dengar penceramah bilang senyum bernilai sedekah. Mana penuh. Kalau kotak amal disenyumin mulu, kalau penuh-penuh, salah. Begitu kayak bola, dapat ditendang, bagi. Ini berkah. Gitu. Saudara pengen berkah hidupnya. Nih, saudara kerja bulanan, dapat gaji. Saudara kuat berapa di hati buat nendangnya? Kuat berapa? Umpama gaji kita UMR, kita mau nendang berapa nih dari 4 juta sekian ini, kita mau nendang, kuat kita 1%, enggak apa-apa. Enggak kuat, enggak apa-apa. Tapi jangan enggak sisihin, jangan sisa, jangan sisi. Ketika kita udah dapet, pisahin. Ini yang saya tendang, pisahin. Masalah dibaginya oleh saudara itu nanti saudara, biar saudara nggak bingung. Saya banyak ngajarin kawan-kawan yang dagang tuh, nih begini, barangkali ini ada yang ngaji nih, ada yang dagang nggak? Ada nggak yang dagangnya ngaji? Ada. Baik, ini saya ajarin yang dagang-dagangnya supaya saudara tidak bingung. Mumpung lagi kajiannya ini, gitu. Saya ajarin ilmunya. Saudara dagang, kalau saudara dagang, saudara saban hari, karena dagang berarti keuangannya saban hari masuk keluarnya. Kalau saudara pisahin seperberapanya semampu kita. Agama tidak kasih standar. Kita kuat sehari 5.000 lah. Pisahin di kaleng kongguan ke, di mana ke,
5.000. Kita kuat 10.000, 10.000. Kita kuat 20.000, 20.000. Kita kuat 50.000, 50.000. Terserah jiwa kita, tapi jangan gede dulu, dari kecil dulu. Sebab ini rumus hidup. Rumus hidup. Sudahlah dagang nih, dagang. Nih ilmu orang dagang ya, yang dagang. Saudara pisahin. Ini buat amal sosial. Amal enggak, jangan langsung bagi, jangan. Saudara pisahin aja. Gitu loh, 5.000 baik, 10.000, 10.000, 40.000. Logikanya kata kita sebulan 300 nih. Ya udah sebulan 300. Jangan. Karena kita dagang saban hari aja. Saban hari, mau pagi, mau siang, mau sore, dan terserah. Yang penting saban hari. Duit ini nih namanya dana sosial kita. Namanya dana sosial kita. Mohon maaf, ada panitia karena bulan Maulid, panitia Maulid, ambil dari sini. Jadi tidak mengganggu keuangan perusahaan. Ini di dalam perusahaan besar disebut CSR. Itu dari Islam ajarannya. Makanya kenapa perusahaan mereka maju? Karena mereka yang nanganin. Jadi kita pisahin dulu semampu kita. 10.000, 10.000, berarti logikanya begitu. Sebulan 300, tapi nggak boleh sebulan 300 saban hari. Saban hari aja. Ini ada panitia Maulid, ambilin dari sini. Tidak mengganggu keuangan ini. Jangan sampai modal ketarik, ujungnya kita jadi masalah. Allah, ya Allah, udah sedekah, ngapa dengan gua rugi? Salah sistemnya, salah. Ini yang harus ditata dengan baik, ditata, pisahkan. Ini dana sosial, ada orang minta, ambilin dari sini. Dan ini nggak puyang. Ini kalau ibarat WC namanya spite, kencing saban hari, tidak dibuang saban hari, ditampung dalam satu bodeman, ngambilnya nanti tiba waktunya. Boleh disedot sedikit-sedikit. Ini ada muharaman satu yatim, ambil dari sini. Jangan semuanya aja, jangan. Nanti bakal ada lagi orang bakal minta. Kita harus pandai. Begitu. Itu begitu. Ini namanya kotak, ini nih kotak berbagi. Itu begitu. Kalau itu dijalankan, usaha kita grafiknya luar biasa. Itulah yang disebut CSR. Kalau saudara menonton voli, maka banyak tuh voli-voli dari ketentaraan, dari perusahaan voli. Dari mana? Dari dana ini yang dia pisahin untuk gaji pelatih, untuk ini. Pada ini aja bakal dapat duit lagi dari iklan-iklan yang masuk sama dia, kaosnya, dalam macam. Itu begitu. Tapi itu intinya Islam tuh begitu. Jadi kaya bola harta itu, itulah zuhud. Dikejar mati-matian, tapi tidak dipegangin mulu, tidak. Tapi dia dioper supaya gol. Itu begitu. Ini yang kita harus pahami. Bila kita tidak butuh, jangan kita sekali-kali nyolek pinjol. Tahu pinjol? Iya, jangan. Mau bank mana aja yang ngasih kirim SMS kita nggak tahu dari mana nomornya, udah kayak sholat sehari 5 kali, pinjaman tanpa agunan. Begitu. Kredit tanpa agunan, KTA, begitu. Limit sekian, jangan. Karena kita nggak usaha. Ini dana bank, ini dana usaha. Dana usaha berarti profit oriented. Kita nggak ada bisnisnya, jebol, salah kita. Itu begitu. Ini yang orang tidak sadar dan bilang, nih kecil nih, pinjam 5 juta, nyicil sekian. Itu baru tawaran doang dalam dunia bisnis pinjaman. Ntar ada biaya administrasi, biaya ini dari 5 juta bisa aja terima 4 juta atau 3,5 gitu. Ujungnya kita belum apa-apa udah hilang aja, ngangsur belum, karena kita nggak paham. Dan itu banyak orang jadi masalah dalam kehidupannya. Ujungnya nyalain Allah, udah sholat gitu, udah sholat duha, ngapa ini gue ditagih? Ya punya utang, nggak ada hubungan sholat duha. Karena anda ngutang, anda
ditagih begitu. Lah kan yang nekennya di banknya kur kredit usaha rakyat.